menarik ya, berbagai macam legenda Ratu Kencana Wungu. Jadi makam Ratu Kencana Wungu secara tradisi sudah ditemukan. Mari kita masuk bersama-sama. 1380 Masehi, bayangkan masa Raja Hayam Wuruk ya. Kerajaan Majapahit yang mulai muncul pada akhir abad ke-13 ya, dan berjaya pada abad ke-14 Masehi ini ternyata di ujung dari Nusantara bagian barat, bersamaan pula berseminya dan berkembangnya kerajaan Samudra Pasai yang bercorak Islam, sehingga kemudian ini merupakan sesuatu yang unik di dalam sejarah Nusantara dan sangat menarik untuk dibahas, yaitu kemudian Majapahit sebagai kerajaan Hindu Buddha terbesar mampu mayungi ya Nusantara, termasuk kemudian mulai berseminya kerajaan Samudra Pasai di ujung barat Nusantara. Hal ini kemudian merupakan sesuatu yang sangat menarik dan sangat unik. Namun memang kerajaan Majapahit yang sangat besar penuh juga legenda-legenda, misalnya Serat Damar Wulan. Nah, ini berlatar belakang perang Paregreg antara kemudian Ratu Kencana Wungu dengan Minak Jinggo, antara kemudian Wikramawardhana secara historis dengan Brih Wirabumi. Ini sesuatu yang kemudian bagaimana kondisi sejarah ini kemudian harus dipilah dengan legenda dan lain sebagainya ya. Secara historis bahkan raja-raja Majapahit ini kemudian hampir-hampir saja hilang dari ingatan. Misalnya pendiri kerajaan Majapahit yang bernama Sang Ramawijaya yang memerintah Majapahit antara tahun 1293 sampai 1319. Kemudian digantikan Prabu Jayanegara yang memerintah antara tahun 1319 sampai 1928. Kemudian digantikan oleh Tribhuwana Tunggadewi yang memerintah Majapahit antara 1328 sampai 1350. Kemudian digantikan putranya Hayam Wuruk yang memerintah Majapahit antara tahun 1350 sampai 1389. Kemudian digantikan oleh Wikramawardhana, menantunya ya, yang kemudian menikah dengan Kusumawardhani. Nah, ini Kusumawardhani ini terkadang diidentifikasikan sebagai Ratu Kencana Wungu. Ada juga kemudian setelah Wikrama yaitu Suhita, ini juga diidentifikasi sebagai Ratu Kencana Wungu. Sehingga kemudian secara historis gitu ya, yang dikaitkan dengan legenda Ratu Kencana Wungu ternyata menyasar dua orang ratu, yaitu Kusumawardhani dengan Prabu istri Suhita. Wikramawardhana sendiri memerintah Majapahit ya antara tahun 1389 sampai 1429. Kemudian digantikan oleh Ratu Kencana Wungu atau Prabu Istri yang memerintah Majapahit antara tahun 1429 sampai 1447. Kemudian digantikan oleh Kertawijaya yang memerintah Majapahit antara tahun 1447 sampai 1451. Kemudian digantikan oleh Sang Sinagara ya yang memerintah Majapahit antara 1451 sampai 1453. Jadi 3 tahun. Kemudian the vacuum of power selama 3 tahun. Kemudian Girisawardhana atau Brewengker ya yang Purwawisesa ini kemudian memerintah antara tahun 1453 sampai 1453 sampai 1456 sampai 1466. Kemudian digantikan oleh Vyasura Prabawa ya yang memerintah Majapahit antara tahun 1466 sampai 1474. Nah, ini masa transisi. Ada Brih Kertabumi yang memerintah Majapahit antara 1468 sampai 1478, dan terakhir adalah Dyah Ranawijaya yang memerintah Majapahit antara tahun 1474 sampai 1519. Sehingga kemudian Prabu Istri Suhita yang diidentifikasi sebagai Ratu Kencana Wungu ini juga sangat melegenda, yang juga ternyata terkait dengan sejarah Kusumawardhani atau istri atau permaisuri dari Wikramawardhana. Dan di kompleks makam Troloyo ini juga ada yang sangat menarik ya, masyarakat secara tradisi mengatakan ini adalah makam Ratu Kencana Wungu. Coba kita lihat secara artefaktual ya. Jadi rahayu. Jadi kita mulai memasuki semacam ini adalah gapura ya, paduraksa yang membatasi area profan keseharian dengan area paling sakral. Nah, ini bala magis dan sakral. Jadi rahayu. Jadi
Jadi kondisi agak gelap, mungkin kamera flashnya bisa pakai macam legenda Ratu Kencana Wungu. Jadi makam Ratu Kencana Wungu secara tradisi sudah ditemukan. Mari kita masuk bersama-sama. Rahayu, 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 rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Om wilaheng sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kajang, sekaring mayang. Wah husnul eruhi Ratu Kencana Wungu, wah Ratu Anjasmara. Siril Fatihah. Jadi di kompleks makam Troloyo yang merupakan kompleks makam para raja atau keluarga dekat raja dan para bangsawan Majapahit, ini adalah salah satu makam yang memang dahulunya ada cungkup ya, yang sekarang digantikan cungkup yang baru, sebuah tanah yang ditinggikan. Artinya memang dahulu kemudian makam ini dipercaya sebagai makam petinggi atau salah satu bangsawan kerajaan Majapahit karena ditinggikan sebagai tingginya kedudukan di masyarakat pada waktu itu. Dan kemudian makam yang sangat panjang dan besar, artinya memang orang-orang yang mulia pada masa kerajaan Majapahit. Secara artefaktual kita menemukan beberapa petunjuk artefak ya. Di sini adalah salah satu fragmen nisan dari Putri Anjasmara, yang bagian ini adalah Putri Anjasmara, yang ini juga menurut cerita tutur atau cerita legenda berasal dari Serat Damarwulan ya. Nanti coba kita sedikit cerita tentang Serat Damarwulan. Untuk sementara nisan ini, fragmen nisan ini polos, hanya saja memang berbentuknya seperti ada gunungan ya, bagian puncaknya ini. Nah ini tinggal fragmen. Sedangkan jika kita lihat kemudian di makam Ratu Kencana Wungu, ini ternyata lebih istimewa lagi karena memiliki semacam prasasti ya, prasasti. Coba kita lewat sini. Nah ini prasasti, dan prasasti tersebut itu jarang terekspos. Coba kita mulai kemudian melihat bahwa di sini ada semacam prasasti. Lah di sinilah teman-teman mungkin bisa melihat sebuah angka balok, angka tahun yang kemudian diduga di sini masuk kemudian dalam catatannya LC Damai atau Charles Louis Damai ya. Ternyata ini sangat timbul dan sangat terbaca dengan jelas angka tahun 1302 Saka. 1302 Saka atau tahun 1380 Masehi. Bayangkan, masa Raja Hayam Wuruk ya. Dan 80 Masehi ini memang Mahapati Gajah Mada sudah mangkat atau sudah moksa. Mahapati Gajah Mada ini mangkat tahun 1365 Masehi. Dan nisan di sini atau kemudian inskripsi yang ada di sini merupakan balok angka tahun berangka tahun 1302 Saka atau tahun 1380 Masehi. Artinya di puncak kejayaan Majapahit diduga memang banyak sekali penyebaran agama Islam seiring dengan semaraknya pedagang, sebagaimana berita Mahuan ya. Jadi kota Trowulan ini benar-benar sangat ramai, sangat makmur, penuh dengan barang dagangan yang melimpah dari berbagai macam dunia, termasuk para pedagang dari Arab, Persia, India, Afrika Utara, Eropa, bahkan kemudian Tiongkok yang berdagang bersama Majapahit. Disitulah kemudian seiring dengan perkembangan perdagangan ini masuk pula agama Islam ya sebagai kemudian faktor yang kedua. Di sisi yang lain, cerita Ratu Kencana Wungu dan kemudian Putri Anjasmara ini terdapat dalam Serat Damarwulan. Diceritakan bahwasanya ada seorang abdi yang sangat tampan bernama Damarwulan, merupakan abdi atau kemudian budak dari Patih Logender. Patih Logender ini memiliki Putri Anjasmara yang jatuh hati kepada Damarwulan, tapi kemudian dua saudaranya yaitu Layang Seto dan Layang Kumitir sangat membenci Damarwulan. Kemudian ternyata Ratu Kencana Wungu pada waktu itu ada pemberontakan, yaitu Kebo Marcuet. Yang bisa menumpas Kebo Marcuet akan menjadikan suaminya. Ternyata yang berhasil menumpas Kebo Marcuet adalah Minak Jinggo, Adipati Belambangan. Tapi kemudian Minak Jinggo diduga waktu itu memiliki buruk rupa. Ratu Kencana Wungu enggan menikah dengan Minak Jinggo, sehingga kemudian Ratu Kencana Wungu membuat sayembara yang kedua, karena kemudian Minak Jinggo membuat huru-hara di
di Majapahit ya, perang melawan Ratu Kencana Wungu, tampillah Damarwulan. Awalnya Damarwulan itu tertangkap oleh kemudian Minak Jinggo. Namun karena ketampanan Damarwulan, kedua istri Minak Jinggo yang bernama Dewi Puyengan dan Dewi Wahita ini jatuh hati kepada Damarwulan, membocorkan rahasia ilmu kebal dari Minak Jinggo, sehingga kemudian Damarwulan mengetahui kelemahan Minak Jinggo dari kedua istri Minak Jinggo, yaitu Dewi Puyengan dan Dewi Wahita. Akhirnya Minak Jinggo berhasil ditumpas dan Damarwulan berhasil memboyong pula Dewi Puyengan dan Dewi Wahita. Akhirnya di Majapahit, Damarwulan yang tampan rupawan diterima oleh Ratu Kencana Wungu sebagai suaminya, sehingga Damarwulan, seorang budak tersebut, bersanding dengan Ratu Kencana Wungu yang juga menjadi istri dari Putri Anjasmara, termasuk Dewi Puyengan dan Dewi Wahita, yaitu mantan istri dari Minak Jinggo. Ini sesuatu cerita yang sangat luar biasa sekali antara sebuah makna ya, yaitu budak atau rakyat jelata sebagai lambang dari Damarwulan, tapi memiliki potensi, memiliki kesaktian yang bisa kemudian mengalahkan pemberontak atau perusuh kerajaan. Akhirnya bersanding dengan seorang ratu Majapahit yang bernama Ratu Kencana Wungu, seorang gusti pada waktu itu. Sehingga kemudian perpaduan antara Damarwulan dan Ratu Kencana Wungu ini merupakan sebuah lambang manunggaling kawula dan gusti. Manunggaling seorang kawula atau budak yang bernama Damarwulan kemudian bisa bersanding dengan seorang gusti Ratu Kencana Wungu, yaitu ini artinya sesuatu yang ilmu pada masa kerajaan Majapahit, sebagaimana relief-relief yang ada di Gunung Penanggungan gitu ya, yang sangat erat kaitannya dengan akademi atau mandala ira kerajaan Majapahit, juga kemudian lebih banyak bersifat tentang manunggaling kawula gusti. Inilah kemudian manfaat dan kemudian kebijaksanaan yang bisa kita ambil dari kedua makam petinggi kerajaan Majapahit tersebut, yang secara tradisi bernama Ratu Kencana Wungu dan Putri Anjasmara. Semoga bermanfaat. Sedangkan dalam kisah sejarah rasional atau sejarah nasional gitu ya, sebenarnya seperti ini. Prabu Hayam Wuruk setelah mangkat tahun 1389, termasuk Mahapati Gajah Mada yang mangkat tahun 1365, maka tidak ada lagi para pejabat yang cakap, kemudian digantikan oleh menantunya yang bernama Wikramawardhana. Wikramawardhana ini menikah dengan putri dari Hayam Wuruk yang bernama Kusumawardhani gitu ya. Jadi pernikahan antara Kusumawardhani dan Wikramawardhana ini ternyata membuat polemik. Salah satu putra dari selir Hayam Wuruk yang bernama Wirabumi, Breh Wirabumi, yang memerintah daerah Wirabumi yang saat ini itu Belambangan atau Banyuwangi, ini kemudian entah sebab apa menginginkan tahta daripada kemudian saudara perempuannya yaitu Kusumawardhani. Sehingga kemudian terjadi perang Paregrek antara tahun 1405 sampai 1401 hingga 1406 Masehi gitu ya. Dan beberapa kemudian cerita relief dalam candi yang ada di Penataran itu banyak sekali kiasan atau makna-makna candrasekala tentang peristiwa perang Paregrek Agung. Ternyata perang Paregrek ini ya yang kemudian dimenangkan oleh Kusumawardhani waktu itu, Raden Gajah yang diutus untuk memadamkan pemberontakan Breh Wirabumi itu berhasil kemudian menangkap Breh Wirabumi dan memenggal kepala Breh Wirabumi. Tapi kemudian pada masa Ratu Suhita, jadi sekitar tahun 1433 Masehi, ternyata Raden Gajah Brah Narapati ini dipersalahkan karena telah memenggal Breh Wirabumi. Sehingga kemudian Brah Narapati atau Raden Gajah ini dipersalahkan, dihukum penggal pula. Ini sesuatu yang sangat menarik, artinya perang Paregrek belum selesai hingga masa Prabu Istri Suhita atau juga diidentifikasi sebagai Ratu Kencana Wungu, yang awalnya pada masa Wikramawardhana, Breh Narapati Raden Gajah dianggap sebagai pahlawan yang bisa menumpas pemberontak. Namun kemudian pada masa Prabu Istri Suhita, kemudian Breh Narapati atau Raden Gajah ternyata dipersalahkan dan dihukum penggal. Ini sesuatu polemik internal di antara keluarga Raja-Raja Majapahit yang ternyata ini menimbulkan juga polemik terus hingga tahun 1486 Masehi. Dalam Prasasti Petak juga menyebut Duk Ayun-ayunan Yuda Lawaning Majapahit. Artinya
perang antara keluarga Raja Majapahit itu ternyata berlarut-larut pasang surut, duk ayun-ayunan yuda atau perang melawan Majapahit, sehingga kemudian terakhir Majapahit dikuasai oleh Dyah Ranawijaya yang merebutnya dari Breh Kertabumi, sehingga salah satu putra dari Breh Kertabumi yang bernama Raden Patah Demak itu menuntut balas ke Majapahit. Akhirnya terjadi perang antara Raden Patah dengan Dyah Ranawijaya. Ini salah satu faktor melemahnya kerajaan Majapahit, dan kemudian berturut-turut dan berangsur-angsur akhirnya pudar di pertengahan abad ke-16 Masehi. Semoga kemudian kisah ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua ya, bahwasanya perebutan kekuasaan dan perang saudara menimbulkan polemik yang begitu masif sehingga kemudian menghancurkan kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat.